Jadi saya ini ASN dari sekolah pemerintahan dalam negeri. Artinya ketika tes dulu, saya langsung tes di STPDN yang pendidikannya sudah terikat dengan pendidikan yang diprogramkan oleh negara. Jadi sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri pada tahun 1991 pada saat itu adalah sekolah yang dikembangkan dari APDN menjadi sekolah tinggi. Dulu ada APDN di setiap daerah, tetapi diintegrasikan menjadi satu di Bandung dan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi. Saya angkatan ketiga. Setelah saya selesai pendidikan di STPDN, saya langsung ditempatkan pada saat itu dengan ijazah D3. Ditempatkan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Biro Kepegawaian. Jadi di sana kami orientasi selama 1 tahun. Lalu kemudian tahun 1995 kami dikembalikan ke daerah masing-masing dan saya ditempatkan di, ada istilahnya dulu, sekarang namanya pemberdayaan masyarakat desa, kalau dulu namanya Bangdes. Kantor Bangdes namanya dulu. Jadi saya ditempatkan di situ, lalu kemudian saya membantu di Kecamatan Ketikutana. Dulu ada eselon 5 di bawah kepala seksi, saya jabatan saya sebagai kepala subseksi perekonomian dan lingkungan hidup di Ketikutana. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi eselon 5, subseksi tidak ada lagi. Sekarang jabatan paling rendah eselon itu eselon 4. Setelah saya bertugas di sana selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun bertugas di Kecamatan Ketikutana, ketika itu masih bergabung 3 kabupaten Sumba ini, saya izin belajar, melanjutkan studi di Universitas Brawijaya Malang. Setelah 2 tahun menempuh pendidikan di sana, tahun 99 saya pulang. Lalu kemudian saya ditempatkan di Kecamatan Kota Waikabubak. Setelah itu saya ditempatkan di Kecamatan Kodi Besar selama 6 bulan sebagai PLT Kepala Seksi Pemerintahan, dan dari Kodi saya ditempatkan lagi di Kecamatan Loli sebagai PLT Kepala Seksi Pemerintahan. Lalu kemudian saya ditempatkan di Kecamatan Kota dan selanjutnya saya ditempatkan di Kelurahan Meliti. Di Kelurahan Meliti saya mendapatkan jabatan definitif eselon 4B pada saat itu sebagai kepala seksi pemerintahan di Kelurahan Meliti. Lalu kemudian 1 tahun setelah menjadi kepala seksi pemerintahan di Kelurahan, saya dipercayakan lagi untuk menjadi sekretaris lurah Meliti selama 1 tahun, dan pada tahun 2001 saya dipercayakan menjadi lurah di Meliti sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 sempat saya dimutasikan ke Bapeda sebagai Kasubag Perencanaan dan Pembangunan. Kira-kira mengabdi selama 5 bulan. Ada pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya, dan ada 10 orang yang ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mempersiapkan pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat itu. Jadi saya salah satunya dari 10 orang itu, penempatan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat itu tahun 2007. Beberapa hal yang kami lakukan adalah mempersiapkan organisasi perangkat daerah, namanya SKPD dulu, Satuan Kerja Perangkat Daerah, membentuk dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan, lalu kemudian mempersiapkan pengalihan antara waktu DPRD dari Kabupaten Induk Sumba Barat menuju ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Setelah itu
kami dibantu oleh provinsi, biro organisasi untuk melakukan kajian secara akademik terkait dengan pembuatan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat itu, sekarang namanya OPD. Lalu kemudian kami di bawah kepemimpinan dari Bapak penjabat Bupati pada saat itu, Emmanuel Baweha, kami membentuk SKPD, mempersiapkan struktur organisasinya, lalu kemudian mempersiapkan pengisian jabatan-jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah pada saat itu. Lalu kami juga pada saat itu mempersiapkan pengalihan aset dari Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Sumbawa Barat Daya. Setelah pengalihan aset dan pengisian personil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat itu, menjadi sekretaris Kesbangpol, dan 6 bulan setelah menjadi sekretaris Kesbangpol, saya dipercayakan untuk memimpin Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat Daya itu sebagai kepala Kesbangpol. Kalau saya, pengalaman yang paling menarik di Lurah. Selama 7 tahun saya menjadi lurah, saya begitu banyak dekat dengan masyarakat, memahami betul persoalan di bawah. Itu begitu. Jadi kita kalau menjadi lurah pada saat itu, kita harus bisa memastikan kondisi penduduk kita bisa petakan mana yang miskin, mana yang kaya, dan kita bisa petakan seluruh masyarakat yang ada di kelurahan ini, mana yang berpendidikan terbatas, mana yang berpendidikan menengah, dan mana yang berpendidikan tinggi. Lalu kemudian ketika menurunkan program dari atas, kami menggunakan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kemampuan serap masyarakat. Ada yang cepat menyerap, ada yang setengah-setengah menyerap, ada yang lambat menyerap. Itu membangun sebuah fondasi yang kuat sebagai ASN. Kita harus memulai dari tingkat yang bawah. Artinya kita pahami betul persoalan pemerintahan tingkat bawah, persoalan pelayanan masyarakat di tingkat bawah, baru kita menuju ke atas. Saya setelah menjadi camat, kabak, kepala dinas sampai asisten, baru saya menyadari ternyata ada begitu banyak ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjadi kaur lurah, ketika saya menjadi sekretaris lurah, dan ketika menjadi lurah. Saya dulu waktu menjadi lurah di Kelurahan Meliti di Kecamatan Kota Waikabubak, Sumbawa Barat pada saat itu, kabupaten ini masih bergabung. Saya 5 kali menjuarai lurah terbaik kabupaten tiap tahun. Jadi selama 5 tahun berturut-turut itu saya perlombaan kelurahan, juara kelurahan ini saya dari Bangdes pada saat itu, saya 5 kali menjuarai. Dan ada sertifikatnya di dalam dulu. Ya, perlombaan yang dilakukan pada saat itu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif. Dulu kelengkapan administrasi kantor, buku registrasi namanya dulu, kelengkapan administrasi PKK. PKK saya juara 1 untuk tingkat kabupaten beberapa kali dulu. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan kontributif daripada PKK untuk mendukung kegiatan pemerintahan di kelurahan itu juga dinilai. Seperti kegiatan jimpitan, dasa wisma, kegiatan kelompok-kelompok arisan, kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh PKK pada saat itu. Itu semua berjalan dengan baik, itu dinilai. Itu menjadi poin. Sehingga PKK itu beberapa kali menjuarai. Yang kedua, Karang Taruna Garuda namanya, punya saya dulu, punya kami di kelurahan, itu juga juara, hampir tiap tahun dia juara, karena dia lengkap secara administrasi. Lalu kemudian ada bukti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diinisiatifi oleh Karang Taruna pada saat itu. Saya mendorong pemuda pada saat itu untuk inovatif dan kreatif dalam memilih sebuah kegiatan yang berdampak positif bagi kepentingan masyarakat secara umum. Dan ya begitu juga LKMD namanya dulu, sekarang sudah dirubah menjadi LPM. Dia juga dinilai semua. Waktu saya jadi lurah dulu,
kan kelurahannya belum ada. Kita bangun kantor lurah dulu. Sama sekali belum ada. Belum ada sama sekali kan. Kita bangun kantor lurah dulu. Lalu kemudian kantor lurah pertama mungkin pada tahun itu yang baru memasukkan telepon lu di kantornya. Ya, kantor lurah Meliti itu gitu. Ya salah satu poin yang membuat kelurahan ini dia menjadi kelurahan terbaik beberapa tahun di sana, dan saya menerima penghargaan dari Pak Bupati pada saat itu di setiap 17 Agustus kami dipanggil. Oke, perbedaan birokrat dulu dengan yang sekarang apa ini namanya paling menonjol? Perbedaannya saya ambil contoh konkret lah. Selama saya tugas di Kecamatan Katikutana dulu, setiap diperintah oleh camat untuk pergi mengantar surat di 27 desa. Itu begitu. Saya jarang sekali menggunakan SPPD. Ya, ketika diperintahkan untuk mengantar surat di 27 desa dengan jarak desa yang begitu berjauhan dan prasarana transportasi yang tidak memadai, bahkan kita akhirnya pada desa tertentu kita menggunakan kuda untuk mengantar suratnya melewati kali dan lain-lain. Kita tidak pernah bertanya tentang berapa uang perjalanan dinas yang dikasih oleh camat. Kita perintah Pak Camat, segera kami laksanakan pada saat itu. Dalam situasi apapun, biar malam pun kalau diperintah ya kami laksanakan perintah. Kalau dulu ya seperti begitu. Paling kalau kami diperintahkan ke Tanambanas, saya pernah nginap di Tanambanas yang belum Tanambanas itu Lenang Tanambanas. Masih ada program IDT dulu. Program IDT pada waktu itu kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan insentif oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan peternakan, dan kami pada saat itu sebagai petugas PMD yang dipercayakan di kabupaten berkewajiban untuk selalu memantau perkembangan kelompok di desa-desa gitu. Jadi seminggu sekali ya kami turun ke 27 desa ini untuk memantau kegiatan kelompok-kelompok IDT. Ya kadang-kadang kalau misalnya perlu persiapan karena akan ada kunjungan dari provinsi, kita nginap di sana sampai 5-6 hari itu begitu. Memastikan seluruh kelompok dalam keadaan aman, seluruh administrasi kelompok dalam keadaan tertib itu begitu. Sehingga ketika turun pemeriksaan tidak menyulitkan petugas pemeriksa yang datang dari inspektorat provinsi. Orang birokrasi ya, yang paling pertama kita kan sudah angkat 2 jari, siap mengabdi kepada bangsa dan negara ini dan ditempatkan di mana saja, siap dalam jabatan maupun tidak dalam jabatan. Yang pertama. Yang kedua loyalitas terhadap pimpinan itu sangat penting gitu. Yang ketiga ya menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, itu sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang ASN itu, gitu. Dia tidak berkhianat terhadap organisasi di mana tempat dia bekerja, dia tidak berkhianat terhadap pimpinan, dan dia tidak berkhianat terhadap negara yang tempat dia mengabdikan diri gitu. Jadi itu prinsip loyalitas, setia, menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Itu saya pikir kalau pintar ya semua orang kalau dibiasakan dengan satu pekerjaan, dia secara perlahan-lahan pasti akan mengetahui. Yang penting respect dulu, tanggap dulu terhadap perintah pimpinan, loyal terhadap perintah pimpinan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, lalu kemudian menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Itu yang paling penting bagi seorang. Jadi kemampuan intelektual saja tidak cukup tanpa diberangi dengan sikap respect, tanggap, loyal, dan sikap setia pada negara dengan tidak mengkhianati negara, seperti membuka rahasia negara atau rahasia jabatan. Yang pertama menjadi inspirasi saya ya bapak saya sendiri. Beliau seorang birokrat dan juga seorang politisi. Pada saat itu seorang birokrat bisa merangkap menjadi seorang politisi. Ya beliau dengan piawai dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya di birokrat dan juga sebagai legislatif yang merepresentasi aspirasi rakyat. Jadi kerja tanggung jawab Kenda ini itu begitu
dia pikul dan dia bertanggung jawab terhadap tugasnya di birokrasi sekaligus tugasnya di legislatif. Selanjutnya yang menjadi inspirasi saya adalah pemimpin-pemimpin saya. Pergantian para bupati, kita membaca karakternya, gaya kepemimpinannya, itu semua menjadi masukan paling berharga buat kita untuk kita adopsi. Kepemimpinan itu tidak semua baik, karena semua kepala daerah ini tidak sempurna, kan, bukan malaikat mereka. Jadi gaya kepemimpinan, karakter kepemimpinan yang baik itu kita adopsi, lalu kemudian hal-hal yang mungkin yang kurang ya kita jadikan sebuah pelajaran untuk nanti ketika kita dipercayakan menjadi pemimpin, kita hindari hal-hal itu. Besar saya apa ya? Ya jalani saja hidup ini seperti air mengalir lah. Menunggu apa kata Tuhan. Jadi saya punya prinsip hidup. Tidak ada satu orang pun yang mampu merubah hidupnya sendiri, ya gitu, tanpa petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita menunggu aja apa petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Selagi Tuhan masih memberikan napas pada kita, kita bekerja sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang yang mempercayakan kita. Jadi kita menduduki sebuah jabatan. Saya menduduki sebuah jabatan sesungguhnya bukan karena bupati atau gubernur atau presidennya, tidak. Tetapi Tuhan yang menggerakkan mereka untuk mempercayai saya pada jabatan-jabatan tertentu. Begitu. Kalau misalnya Tuhan tidak menggerakkan pikiran mereka untuk mempercayakan saya, itu begitu, ya tidak mungkin saya di situ. Artinya dalam hidup ini kita harus percaya tidak ada satu kekuatan pun yang mampu merubah garis hidup seseorang. Ya, saya pikir pesan moral saya untuk teman-teman birokrasi, bekerja saja sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh negara, karena tanggung jawab itu juga ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Sebab secara iman kita percaya bahwa Tuhan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang kecil. Kalau kita bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab lebih besar pada perkara-perkara yang besar. Orang duduk menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menduduki jabatan-jabatan tertentu, itu kepercayaan Tuhan. Itu begitu. Negara ini direstui oleh Tuhan menjadi sebuah negara. Tidak ada negara yang berdiri kalau tanpa keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Makanya secara iman orang Kristen kita percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, itu tertulis. Kalau pemerintah wakil Allah berarti orang yang menduduki jabatan dalam pemerintah, yang memimpin pemerintahan adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, mulai dari organisasi pemerintahan tingkat atas sampai dengan organisasi pemerintahan tingkat bawah. Kalau Tuhan tidak percaya, tidak mungkin dia duduk dalam jabatan. Itu begitu. Jadi ya kadang-kadang banyak teman-teman yang begitu gelisah, begitu risau, begitu begitu ketakutan, khawatir begitu kalau tidak duduk dalam satu jabatan, atau kalau ditempatkan pada jabatan yang tidak penting atau tidak basah atau apalah begitu, tidak nyaman mungkin mereka. Kalau misalnya dilihat secara iman atau dia refleksi secara iman, sebenarnya penempatan orang dalam jabatan itu atau dia ditempatkan dalam sebuah jabatan itu memang sudah keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Pemerintahan ini dipegang oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang sebagai orang Kristen, gitu, kita percaya. Karena wakil-wakil Allah di dunia, pemerintahnya adalah wakil Allah di dunia. Kalau pemerintah adalah wakil Allah di dunia, berarti orang yang bekerja dalam pemerintahan itu orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu begitu. Ditempatkan sebagai apapun, Tuhan percayakan. Jadi mereka yang duduk dalam jabatan-jabatan di bawah atau ditempatkan di mana saja dalam organisasi pemerintahan itu sebenarnya bukan karena pemimpin, tetapi Tuhan menggerakkan hati pemimpin di atas untuk menempatkan orang ini dalam jabatan-jabatan tertentu. Kadang kita gelisah, kadang kita khawatir, kadang kita marah, kadang kita kecewa, itu begitu. Padahal memang kalau kita refleksi secara iman, memang negara punya Tuhan, pemerintah punya Tuhan, apapun yang terjadi kita serahkan pada Tuhan.